Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai la ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama saya yang insya Allah hari ini akan membawakan acara pada pagi hari ini dengan saya Archie dari HSI Peduli. Alhamdulillah pada Sabtu pagi yang indah ini kami menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online COVID-19 bersama HSI Peduli. Alhamdulillah layanan konsultasi online yang semula hanya dilakukan melalui chat WhatsApp, kini semakin kita permudah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan melalui layanan Zoom Meeting, sehingga diharapkan semua peserta HSI baik yang insya Allah nanti ke depannya bisa dilakukan juga untuk masyarakat umum, semoga Allah mudahkan, bisa langsung berkonsultasi secara online melalui dengan pakar-pakar yang tentunya insya Allah sangat mumpuni di bidangnya. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan dalam 2 kali sepekan. Sudah dimulai sejak hari Rabu malam kemarin ya, pendengar semua, yaitu tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu. Dan kemudian insya Allah pagi ini kita melakukan pertemuan yang kedua dengan jadwal yaitu berikutnya nanti hari Sabtu pagi ini, dan berikutnya lagi nanti akan ada hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semua jadwal konsultasi Zoom selengkapnya bisa dapat dilihat di dokter.hsi.id. Sekali lagi di dokter.hsi.id. Oke, nah ini seperti yang sudah disampaikan melalui broadcast di semua grup diskusi HSI, hari ini kita insya Allah akan membahas topik seputar kenali anosmia pada COVID-19, gejala, penanganan, dan pengobatannya. Sehingga nanti diharapkan semua para pendengar dari HSI Peduli yang ingin ikut konsultasi online bisa menanyakan semua keluhan mengenai yang berkaitan dengan anosmia tentunya, yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tema, mohon maaf, harus ditunda dulu, dan insya Allah nanti ke depannya kita akan bukakan lagi konsultasi online secara umum. Nah, mungkin teman-teman semuanya belum tahu ya sebenarnya apa sih anosmia itu. Nah, nanti insya Allah akan ada pemateri sedikit dari pemateri kita yang insya Allah sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Dr. Roni Januardi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Nah, CDC, dokter. Nah, CDC ini Center for Disease Control dan WHO World Health Organization ini memasukkan anosmia sebagai salah satu gejala COVID-19. Dan anosmia ini adalah kondisi hilangnya kemampuan indera penghidu tentunya. Belakangan memang kita tahu semua ya, sahabat, kalau misalkan kita qadarullah terkena COVID-19, biasanya keluhan yang paling muncul itu adalah kemampuan penghidu ini. Nah, nanti bagaimana sih sebenarnya membedakan anosmia yang benar-benar kena COVID-19 atau yang tidak? Nah, ini insya Allah kita akan sudah bersama hari ini Dr. Januardi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, dan beliau ini merupakan staf juga di Departemen Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah Kepala Leher. Mungkin bisa ditampilkan profil beliau. Panitia. Oke. Nah, ini profil dari beliau. Beliau saat ini berdomisili di Pangkal Pinang, sudah menikah alhamdulillah, dan beliau merupakan lulusan dari dokternya yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Negeri Jakarta, dan kemudian dilanjutkan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan saat ini beliau berpraktek di Siloam Hospital di Bangka. Dan tentunya beliau saat ini menjabat beberapa jabatan yang sangat strategis, dan memang alhamdulillah diamanahi begitu banyak kegiatan. Salah satunya yaitu Ketua PCR Swab SARS-CoV-2 Siloam Hospital di Bangka, kemudian anggota penanganan COVID-19 di Siloam Hospital Bangka. Nah, ini mungkin bisa langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, bagaimana kabarnya dok? Masya Allah, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Semoga Ya juga. dokter ini, gih. Nah ini insya Allah hari ini kita mau bahas seputar anosmia dokter, dan nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya bisa langsung dilakukan melalui raise hand, atau nanti bisa juga ditulis di kolom chat jika memang bagi yang akhwat. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk semua peserta akhwat harap mematikan video, dan untuk mikrofon semuanya harap di mute ya. Jadi tidak ada yang mute sampai nanti kalau misalkan memang ingin bertanya baru di unmute oleh peserta. Oke, langsung saja dokter, mungkin ada sedikit materi pengenalan tentang apa sih dok anosmia itu untuk para teman-teman yang ingin konsultasi pada hari ini. Monggo dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Mas Arsy sebagai host yang telah berkesempatan untuk menyajikan, membimbing kami hari ini dalam materi anosmia, gejala, penanganan dan pengobatan. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim saya, semoga selalu dalam lindungan, rahmat, dan selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah, amin. Baik, hari ini saya diamanahi insya Allah, semoga dapat berbagi kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari Muslim saya, bercerita, sharing, pengalaman saya ya tidak banyak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, jadi ikhtiar terbaik buat kawan-kawan HSI semua, insya Allah. Oke, yang pertama kita sama-sama memahami dulu anosmia. Anosmia itu teman-teman itu adalah kehilangan kemampuan menghidup. Kalau bahasa awamnya orang-orang itu di rumah sakit, saya kehilangan penciuman dok. Ya, kalau ada kami bahasa kedokteran itu adalah kehilangan kemampuan menghidup. Kehilangan kemampuan menghidupnya itu total. Jadi sama sekali tidak bisa menghidup apapun atau mencium apapun. Yang paling sederhana sekarang kita kan banyak teman-teman kita, keluarga itu punya hand sanitizer. Patokannya, cara ngetesnya, cara mengujinya, tinggal oles ke tangan, lalu dihidup. Tercium atau tidak. Kalau misalnya tidak, sama sekali itu dikatakan anosmia. Itu anosmia. Lalu ada juga definisi hiposmia. Hiposmia itu adalah penurunan penghidup. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudari Muslim saya, itu di bau-bau tertentu bisa menghidup. Tapi di beberapa yang lain tidak bisa menghidup. Itu namanya hiposmia. Dan dua gejala ini di saat pandemi ini itu adalah gejala awal. Di beberapa negara sudah dilakukan penelitian ya, di UK, di Korea, dan di Wuhan sendiri, itu gejala atau stage awal dari COVID-19 itu rata-rata mengalami anosmia dan dysgeusia atau ageusia. Dysgeusia itu adalah perubahan indera pengecap. Kalau ageusia itu tidak bisa mengecap apapun. Qadarullah Januari kemarin anak terinfeksi COVID, beberapa anak alami. Jadi ageusia dan hiposmia. Tidak bisa merasakan apapun. Manis, asin, pedas, makanan itu tidak berasa. Lalu hiposmia. Jadi pada bau-bauan tertentu, anak tidak bisa menghidup bau-bauan tertentu. Nah, itu sama-sama kita pahami dulu bahwa anosmia dan hiposmia. Lalu di saat era pandemi seperti ini, kalau misalnya muncul gejala anosmia atau hiposmia pada diri kita atau sahabat atau teman-teman yang kita kenal, waspada, mungkin kita terinfeksi COVID-19. Dan sebaiknya saran saya melakukan swab antigen atau sebaik-baiknya PCR swab test. Lalu anosmia, ini persentasenya tinggi di awal terinfeksi COVID, terjadi keluhan anosmia.
Dysgeusia atau egeusianya bisa ada, bisa tidak. Tapi kenapa yang jadi anosmia yang jadi tolak ukur? Karena kalau misalnya seseorang yang terinfeksi COVID lalu mendapat gejala anosmia, itu nafsu makannya biasanya turun. Nah, sementara kita tahu bahwa ini kan virus. Virus itu adalah sebutannya self-limiting disease, limited disease. Jadi sakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa sehat sendiri dari tubuh kita. Jadi gimana daya tahan tubuh kita, bagaimana kondisi metabolisme tubuh kita, itu insya Allah sudah bisa untuk mengatasi kalau misalnya kita terkena virus. Nah, pada anosmia ini, nafsu makan yang menurun, itu menjadi kekhawatiran kami ya sebagai dokter. Kenapa? Karena cairan infus itu tidak bisa menggantikan nutrisi. Total nutrisi nggak bisa. Kecuali pasien-pasien yang benar-benar ditidurkan, dibawa di ICU, nah itu kita bisa punya pilihan-pilihan, misal memberikan selang makan atau memberikan memang nutrisi parenteral lewat infus. Nah itu yang menjadi perhatian juga. Kalau misalnya teman-teman atau saudara ada kerabat yang mengalami anosmia dan nafsu makan yang menurun, saran saya itu dipaksakan untuk tetap makan. Ya. Lalu selanjutnya ini ada gambar di share screen, teman-teman juga melihat ada konduktif dan obstruktif. Ini kenapa saya tampilkan, perlu diketahui bahwa orang yang sinusitis atau rhinosinusitis atau orang yang punya rinitis alergi yang sudah bertahun, mereka juga dapat mengalami anosmia atau hiposmia. Namun prosesnya itu disebut dengan obstruktif. Ya, jadi bagian dari organ-organ dalam hidungnya yang mengalami pembengkakan peradangan menghambat, jadi menghambat hantaran bau-bauan itu ke sel-sel epitel dari indera penghidup. Nah, sementara pada COVID-19 itu tuh yang diinfeksi dari saluran nafas atas kita adalah sel-sel epitelnya itu yang diinfeksi. Jadi tidak terjadi peradangan dan pembengkakan pada rongga hidung, namun sel sarafnya yang diinfeksi oleh virus tersebut. Berat atau tidaknya tergantung viral load yang masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi kalau misalnya konduktif itu lebih kepada COVID-19, kalau obstruktif itu tuh biasanya lebih kepada orang-orang yang dengan rhinosinusitis atau sinusitis. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwa di era pandemi sekarang ini apabila terjadi anosmia atau hiposmia, saya sarankan segera cari pengobatan, bisa ke vaskes pertama misalnya puskesmas atau misalnya cari rumah sakit, lakukan swab antigen seminimal mungkin atau melakukan PCR swab test. Lalu diharapkan sadar diri, maksudnya sadar diri itu ini yang di lapangan yang kami lihat itu tuh bahwa beberapa dalam komunitas kita tuh ada yang menolak atau mendenial bahwa wah COVID itu nggak ada, wah COVID itu tuh adalah suatu propaganda atau segala macam ya. Yang perlu diingat adalah teman-teman, bagi saya pesan saya adalah COVID itu ada dan sakitnya memang ada. Siapapun yang membuat itu propaganda ataupun suatu bisnis atau segala macam, dia akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan niat. Tapi sakitnya ada. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat kita. Jadi lakukan langsung isolasi mandiri, lakukan langsung proteksi diri. Ya, jadi jangan ke pasar berkeliaran, apalagi tidak menggunakan masker. Oke. Nah, ini ada selanjutnya adalah penanganan dan pengobatan. Nah, ini dalam penanganan, Masya Allah, yang selalu kita amalkan adalah ini doa. Di zikir pagi dan zikir sore, saya yakin saudara-saudari Muslim saya sudah tahu bahwa di dalamnya ada doa yang Allahumma afini fi badani, Masya Allah, itu kita lakukan setiap pagi dan sore. Lalu ikhtiarnya dijalankan yang mungkin, ini mungkin ya, mungkin pada teman-teman yang terlupakan, sunnah wudhu.
Apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Masya Allah, ini bagi saya dokter THP, ini suatu yang membuat saya eh, berpikir lagi bahwa zaman dahulu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan melalui utusannya Rasulullah SAW yang sesuai dengan saat ini teman-teman, pasien-pasien sinusitis itu dilakukan pengobatannya, salah satunya pengobatan utama dengan nasmos. Masya Allah, kita seorang muslim, kita sudah melakukannya sejak dari dahulu, sejak 1400 tahun yang lalu, yaitu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Masya Allah, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk menjaga kesehatan, apalagi di era pandemi ini. Tidak ada era pandemi ini kalau misalnya teman-teman melakukan istinsyak, wudhu melalui memasukkan air ke hidung, teman-teman, insya Allah itu akan mengurangi sinusitis yang berulang, ya, akan mengurangi sakit alergi yang berulang. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Saya kalau baca-baca dan melihat itu tuh, soalnya teman-teman di Eropa itu tren orang melakukan nasal wash untuk sinusitis. Masya Allah, kita sudah melakukan, orang muslim, kita sudah melakukan dari dulu untuk melakukan istinsyak. Masya Allah. Itu yang penting kita lakukan, itu sunnah. Lalu ikhtiar lain yang bisa kita lakukan adalah hindari stres. Hindari stres. Ya pasti sudah tahu ya, kalau misal terkena, kita ucapkan qadarullah, ya, kita ikhlas menerimanya, lalu kita berikhtiar. Hindari stres, terus teman-teman juga pasti tahu Allah tidak pernah zolim kepada semua hamba-hamba, semua makhluk-makhluk. Apa yang diberikan adalah baik untuk kita, mungkin kita saja yang tidak tahu. Ya. Hindari stres, lalu teman-teman cukup istirahat. Karena kalau istirahat cukup, imun tubuh itu akan bagus. Stres akan menurunkan imun tubuh. Kalau cukup istirahat itu akan menaikkan imun tubuh. Lalu cukupi kebutuhan gizi tubuh. Cukupi kebutuhan gizi tubuh. Makanan yang bergizi itu banyak. Mohon persepsi kawan-kawan, bergizi itu mahal. Salah. Banyak makan makanan yang bergizi, yang Masya Allah itu tuh murah-murah, banyak. Dari protein hewani, protein nabati, banyak. Lalu jalankan prokes new normal, yaitu gunakan masker, cuci tangan, hindari berkerumun, jaga jarak. Memang kita harus berkegiatan ya, apalagi PPKM sekarang ini. Kalau Anda ada orang yang tidak pakai masker, ajak Anda ngobrol, Anda nggak mau. Anda bilang, minta maaf, pakai dulu masker. Setidaknya itu sudah jadi ikhtiar untuk menghindari kita terinfeksi COVID. Ya. Lalu selanjutnya olahraga sesuai situasi kondisi. Maksudnya apa di sini olahraga sesuai situasi kondisi? Kalau misalnya pandemi sekarang ini, tentu kita tidak dianjurkan untuk berkerumun. Kalau bagi teman-teman yang punya rumah 2 lantai bisa naik turun tangga, atau bisa lari di tempat di rumah. Kalau nggak punya rumah yang 2 lantai, bisa olahraga pemanasan mungkin di pekarangannya, atau banyak hal yang bisa dilakukan untuk berolahraga di rumah. Lalu selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah terinfeksi, atau kalau misalnya belum terinfeksi juga, lakukanlah cuci hidung. Ya, cuci hidung. Hidung kanan ini 100 cc NaCl, yang kiri ini 100 cc NaCl. Itu yang biasa saya lakukan juga setiap mau berangkat dan pulang dari rumah sakit, yang saya lakukan juga setiap hari. Dari dulu sebelum pandemi, Masya Allah, kalau misalnya saya hidungnya agak buntu, saya lakukan nasal wash, ya, sebagai tambahan dari kita berwudu tadi. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari Anda nggak jadi minum obat. Dan perlu ketahui bahwa teman-teman, NaCl 0,9% ini bukan obat, ya, itu adalah cairan isotonis yang nantinya membantu
itu mengembalikan lagi mukosa. Mukosa itu adalah daging yang di dalam hidung kita itu tuh kalau terinfeksi, kalau radang itu membaik lagi insya Allah. Lalu konsumsi vitamin D3. Ya. Konsumsi vitamin D3, kita sama-sama tahu bahwa vitamin D3 itu punya range di dalam tubuh, kandungannya itu 30 sampai 100. Nah, hampir 80-90% populasi dalam suatu daerah itu kekurangan vitamin D3. Jadi sebaiknya daripada diperiksa, ini menurut pendapat Ana, sebaiknya kita konsumsi saja vitamin D3. Karena vitamin D3 itu membantu sebagai ikhtiar untuk pencegahan dari COVID. Jadi sebenarnya menjaga imunitas, menjaga stamina, menjaga sel-sel tubuh kita. Bahkan kalau misalnya sudah terkena COVID-19, memang harus sebaiknya menggunakan vitamin Prop D3. Dosis yang dianjurkan kalau untuk maintenance itu tuh 5.000 IU, atau bisa teman-teman pakai yang 1.000, 3 kali 1.000 IU. Seperti itu. Lalu selanjutnya. Baik, mungkin demikian sharing singkat atau cerita singkat dari saya, dan mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ingin bertanya atau misalnya lagi punya masalah keluarga atau diri sendirinya masalah tentang anosmia, nanti bisa disampaikan melalui pertanyaan interaktif. Mohon maaf saya apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman saya, saudara-saudari Muslim yang telah mendengarkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu ini ya apa namanya? Alhamdulillah sudah ada pengenalan begitu ya dokter ya tentang apa sih sebenarnya anosmia itu. Nah ini untuk teman-teman semua boleh raise hand atau nanti misalkan ada pertanyaan yang pengen dituliskan dulu di chat, boleh nanti kita akan panggil. Nah ini langsung dari Akhwat dok. Ini boleh langsung ini apa namanya berinteraksi dari ART 1915823. Ini monggo pertanyaan berkaitan dengan anosmia ya. Silakan Ukti Oktarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan pertanyaannya. Mulai kemarin saya sudah terpapar COVID, tes antigen positif. Mulai kemarin lusa itu hilang penciuman sama sekali. Pakai antigen ini tidak bisa membau sama sekali, juga mata agak kabur juga. Emang pertama gejalanya seperti tipes, saya kira sakit tipes, lidah putih, sakit semua badan. Ternyata kemarin tes ini positif hasilnya. Untuk saran segala obat apa yang istilahnya harus saya lakukan untuk mengembalikan indera penciuman lagi. Jazakallahu khairan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Mas Arsy atau silakan gimana? Dokter. Silakan dokter. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, qadarullah Ibu terinfeksi COVID-19. Baik Bu, baik Ukhti, Ana mau jelaskan lagi, mau tambahkan. Anosmia, disgeusia, ageusia, hiposmia pada penyakit COVID-19 itu akan menghilang lebih kurang 3 pekan. Itu akan menghilang lebih kurang 3 pekan. Yang paling penting, kalau Ukhti sudah kena anosmia, kalau hilang nafsu makan, paksakan makan. Apalagi itu tadi udah dibilang bahwa lidahnya putih-putih, kalau misal terjadi gangguan pengecap, itu semuanya akan turun, nafsu makan turun, semuanya turun. Paksakan, itu yang paling penting, paksakan dulu makan. Dalam waktu 3 pekan, insya Allah dia akan menghilang sendiri. Untuk mempercepatnya, nanti bisa dilakukan nasal wash. Nanti Ukti bisa lihat di kanal-kanal tentang video ya, di internet. Nanti tinggal dimasukkan keyword tentang nasal wash atau cuci hidung dengan menggunakan NaCl 0,9%.
Ingat Ukti, satu hidung 100. Caranya adalah, Ana ambil alat sebentar boleh Mas Arsy? Silakan dokter, monggo. Ya, ya. Punten, 1 menit aja. Siap dokter. Sekali lagi ini saya sambil menunggu dokter, saya ingatkan untuk semua peserta untuk konsultasi hari ini bisa mengganti nama dengan NIP-nya sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia, dan juga bisa melakukan raise hand untuk yang ingin bertanya atau bisa menuliskan di kolom chat. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Silakan dokter. Bismillah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat semua. Nanti teman-teman, saudara-saudari muslim nanti cari di apotik, minta tolong cari 50 cc. Ya, jarum suntik 50 cc, infus set, ya. Ini tinggal dimasukkan saja sebenarnya ya. Ini biar hidung itu enggak luka. Ini sehari-hari yang Ana pakai. Ya. Lalu ini ada NaCl, ya, 0,9%, NaCl 0,9%. Nah ini yang hijau ini namanya Transofik. Nanti akan difasilitasi oleh HSI Peduli. Tolong sampaikan saja, nanti Ana bikin apa aja list-listnya yang akan dibekali untuk. Tapi ini hanya sekedar alat, ini hanya sekedar media. Kalau misal punya alat lain yang bisa untuk mencucikan ke hidung, silahkan. Tapi ini alatnya, lalu ini cairannya, disemprotkan 2 kali ini, 100 cc. Caranya adalah hidung kanan miring ke kiri. Jadi hidung kanan miring ke kiri, nunduk, mulutnya dibuka, tahan nafas atau tidak tahan nafas, sama saja. Jadi diambil air, ya, lalu didorong, ya, didorong. Patokan benar yang mencuci hidung nasalos, air dari kanan akan pindah ke kiri. Setelah 1 kali semprotan selesai, jangan lupa nyingsring. Nyingsring. Nyingsringnya yang gentle, tidak boleh terlalu kuat ya pakai tenaga, nggak boleh juga. Terlalu pelan juga nggak. Jadi dikira-kirakan. Jadi kalau bahasanya yang gentle ya. Sebisanya. Terlalu kuat. Lakukan 2 kali, lakukan 2 kali. Dilakukan 4 kali 1 hari. Lalu kalau untuk obat-obatan, Ukti bisa meminum vitamin D3 5.000 IU 1 hari. Atau kalau tidak punya, ada yang 1.000 bisa dipakai 3 kali sehari, diminum sesudah makan. Lalu Ukti bisa menambahkan vitamin omega 3. Lalu obat untuk masalah hidung, kalau misalnya disertai dengan hidung buntu, boleh sebut merek di sini Mas Arsy. Apa gimana ya? Saya sampaikan Mas Arsy nanti. Ya betul dokter, resepnya saja lebih baik dokter. Nanti nanti dibantu sama Mas Arsy untuk obat-obatannya, karena obatannya tidak ada merek dagang generiknya, adanya yang patentnya. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan hidung buntu, Ukti bisa membeli cetirizine 10 mg diminum 1 kali sehari, insya Allah. Ya. Cuci hidungnya 4 kali sehari, insya Allah itu sudah membantu. Kalau misalnya masih menetap selama lebih dari 3 pekan, nanti bisa berkunjung ke rumah sakit, atau nanti mungkin bisa chat interaktif ke ASI Peduli kali ya Mas Arsy, atau Iya, siap dokter, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Insya Allah sudah cukup jelas ya, Ibu Oktar ini. Ini dokter ada pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Ini saya bacakan ya dokter. Dari ART 1710968 dengan Ukti Ima. Ini Assalamualaikum dokter. Benarkah seafood bisa membantu mengatasi anosmia dok? Terima kasih. Monggo dokter. Tidak ada ya. Kalau misal urusan anosmia tidak ada makanan-makanan. Tadi ada di slide yang belum Ana tampilkan, memang mau Ana ceritakan, tapi qadarullah Ana lupa. Yang paling benar untuk melakukan anosmia, juga tadi untuk Ibu Oktaria, bahwa kita lakukan olfactory terapi, atau sniff test, atau rehabilitasi penghidung. Caranya seperti apa? Jadi makanan seafood tadi tidak ya Mas Arsy, Ana sudah jawab. Nah ini Ana tambahkan, gimana caranya anosmia itu bisa membalik lagi. Cara terapinya adalah siapkan 4 botol
yang ada tutupnya diisi. Diisinya masing-masing dengan kopi, teh, lalu bawang putih. Bawang putihnya itu tuh sudah digeprek, itu dimasukin, ditutup. Lalu satu lagi boleh alkohol atau boleh kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu tuh dimasukkan, ditutup dalam botol. Dilakukan sesering mungkin selama 24 jam. Caranya dibuka tutup botol tersebut, terus kita udah label mereknya. Oh, ini bawang putih. Jadi kita sekaligus menghidu, mencium gitu ya. Jadi, nah itu salah satu sniff terapi. Selain cuci hidung tadi. Jadi dibuka, terus tapi di sini kita label, kita udah tahu. Jadi kita udah tahu, oh ini kopi. Gimana bau kopi? Nah, kita hidu terus, itu dilakukan sesering mungkin selama 24 jam. Boleh 10 kali, ya berulang-ulang. Kalau sudah mulai membaik, dihidunya pelan-pelan. Dirasa-rasa, oh kopi. Oh, kopi. Ya. Jadi seni terapi itu tuh, jadi kita nggak tahu bau kopi, bau teh, bau bawang putih, bau kulit jeruk. Itu snap. 4 botol. Jadi baunya beda-beda. Nah, dimasukkan dalam botol apa saja, pokoknya ada tutupnya. Jadi kenapa ada tutupnya? Jadi baunya itu di sana. Ya. Hindari yang langsung, karena kan prinsip menghidu itu tuh adalah udara yang masuk ke dalam hidung, odor. Jadi udara. Nah, jadi makanya ditaruh di dalam botol kan nanti kan ada udara yang menguap, ya. Itu juga menimbulkan tekanan di dalam situ tuh, nanti akan tekanan itu akan, kalau kita proses fisikanya kan kita menarik. Nah, jadi kan langsung ke bagian tadi yang digambar saya itu sel-sel saraf penciuman, penghidu tadi. Ya, itu Baik, dokter. Ya. Ya, jadi intinya bukan ditempelkan begitu, jadi ada jaraknya begitu dokter ya, kalau mau melakukan sniff test itu. Ada jaraknya, betul. Ditaruh di dalam wadah. Baik. Oke, berikutnya ini dokter, langsung pertanyaannya ini, alhamdulillah banyak sekali dokter. Ini dari ART 201, Ukti Fiona, Ibu Fiona, silakan bisa open mic dan langsung bertanya dan berkonsultasi dengan dokter. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Halo, dengan Ukti Fiona. Ini suaranya kecil sekali. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, semoga Dokter Roni dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan keluarga beserta panitia juga. Amin. Yang mau saya tanyakan, apakah varian Delta ini dibilang ganas karena penyebarannya sudah tidak cuma droplet aja, tapi airborne juga. Lalu untuk virus yang menempel di benda seperti paket online shop atau masakan yang kita beli itu bisa berapa lama ya dok bertahannya? Jazakallahu khairon, barakallahu fiik, jawabannya Dokter Roni. Ya Bu, wah ya. Mohon maaf Ibu, ini pertanyaannya hari ini insya Allah terkait dengan anosmia. Jadi untuk pertanyaan mengenai masalah droplet dan airborne insya Allah akan dibahas di lain kesempatan begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang berikutnya dari Umu Delvia Umu Naznin. Silakan. Assalamualaikum, Umu Delvia, bisa open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, afwan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ana ingin tanyakan. Qadarullah wa masyafa'alam, 12 hari yang lalu, anak-anak Ana 2 orang dan suami qadarullah wa masyafa'alam terpapar. Alhamdulillah untuk anak-anak Ana 2 orang usia 12 dan 8 tahun saat ini kondisi sudah mulai membaik, stabil. Cuman paling yang anak Ana yang usia 12 tahun aja masih batuk-batuk. Qadarullah suami Ana sepekan yang lalu saturasi oksigennya menurun Ustadz sampai di bawah 90 sehingga Ana
harus membawa suami Ana ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, qadarullah juga hasil pemeriksaan suami Ana itu ternyata suami Ana kena pneumonia, D-dimernya tinggi, CRP kuantitatif tinggi, terus juga enzim hatinya naik. Saat ini suami Ana sudah dilakukan transfusi plasma 2 kali. Nah, yang ingin Ana tanyakan, biasanya untuk pneumonia itu apakah nanti akan hilang Ustadz? Dokter? Terus juga itu untuk yang suami Ana. Terus juga kalau untuk yang Ana, qadarullah, alhamdulillah Ana sendiri memang negatif. Anak-anak Ana aja yang positif. Untuk anak-anak Ana ini kita udah masuk hari ke-12. Apakah nanti setelah isoman ini kami harus tes ulang lagi atau tidak usah, dokter? Karena memang alhamdulillah anak-anak Ana sekarang udah mulai kembali normal sih, hanya tinggal batuk-batuknya saja. Dan kalau boleh tahu biasanya maksimal itu untuk isoman untuk yang pasien yang memang bergejala bergejala sedikit ini seperti kami, itu berapa hari sih maksimal bisa melakukan isoman? Paling itu saja, dokter yang ingin tanyakan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, mungkin dokter karena setelah satu pertanyaan ini monggo nggak apa-apa dokter. Nanti kita akan ingatkan lagi kalau pertanyaan harus sesuai dengan tema. Monggo dokter, kalau memang ada yang ingin ditanya. Baik, bismillah. Kalau untuk isoman, kalau kita ambil dari Kemenkes itu tuh 10-14 hari. Itu sudah dianggap bahwa sudah selesai isolasi mandirinya. Tapi buat Ana saran kepada pasien-pasien Ana 10-14 hari itu lakukan sebaiknya dilakukan lagi PCR swab test ulang. Nah, kalau misalnya dari Ana. Tapi kalau misalnya ikut aturan dari pemerintah itu 10-14 hari itu sudah bisa keluar dan beraktivitas seperti biasa dan menjalankan prokes new normal. Lalu kalau misalnya untuk masalah pneumonia, kita harus lihat dulu hasil ronsen toraknya. Kita harus tahu dulu seberapa keterlibatan paru-paru suaminya ibu. Kita harus lihat dulu. Terus kalau suami ibu sadar tidak terpasang oksigen NIV yang divakumkan ke hidung itu tuh, lakukan prone position Bu. Prone position itu tuh sujud, seperti sujud, tangan sini, ibu batuk. Itu Masya Allah seorang dokter dari Surabaya, itu survive, Bu. Sudah masuk dari, sudah sempat masuk ICU, keluar dari ICU, Masya Allah itu yang dilakukan. Jadi posisi seperti sujud, tapi tangan gitu. Terus ibu batuk, dibatukan. Itu diulang-ulang, terus-terusan Bu. Kalau bisa selama 2 jam seperti itu Bu. Lalu tidur prone juga. Itu membantu untuk masalah di paru-parunya. Kalau misalnya untuk anak-anak tadi kasih itu Bu, multivitamin. Nah, suportif. Vitamin D3 untuk anak juga ada. Paling seperti itu, Mas Arsy. Baik, baik. Terima kasih. Insya Allah sudah cukup menjawab. Nah ini kita iklan dulu ya dokter. Insya Allah akan kembali lagi untuk konsultasi online. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk semua pendengar dan sahabat, hari ini kita membahas topik tentang anosmia, gejala, dan penanganannya. Sehingga nanti insya Allah diusahakan agar pertanyaan sesuai dengan tema begitu ya. Oke, kita iklan dulu yang satu ini. Oke, sampun dokter ini iklannya. Oke, ini dok ada pertanyaan dari kolom chat. Ini saya sebutkan ya, saya bacakan dulu dokter. Dari Ibu Siti Pariani.
ART 191-33123. Pertanyaannya, dokter, ini saya, suami dan 2 anak adalah penyintas COVID dengan hasil PCR negatif pada tanggal 2 Agustus 2021. Dan yang ingin ditanyakan, apakah efek jangka panjang terhadap penyintas COVID seperti beliau-beliau ini, karena sampai sekarang memang masih anosmia begitu dokter, ada nafas pendek juga. Silakan dokter. Mas Arsi masih anosmia? Masih anosmia dan masih ada seperti hilang pengecapan begitu dokter, ada selera makan juga ringan, hilang juga begitu dokter, masih anosmia. Baik. Terakhir negatif pada tanggal 2 Agustus dokter. Baik, insya Allah. Baik, bismillah. Qadarullah Ibu. Jadi sesuai yang tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 pekan keluhan anosmia dan di segi usia pengecapan itu tuh akan hilang sendiri seiring virus itu tuh bisa disehatkan atau disembuhkan dari tubuh kita sendiri dan atau melalui obat-obatan. Tapi kalau misalnya tetap bertahan, Ibu segera, menurut saya, saran saya datang ke dokter THT, nanti mungkin akan dilakukan endoskopi, akan dilakukan evaluasi melalui dengan cara sniff test tadi, yang tadi saya bilang ada 4 botol tadi. Tapi Bu, kalau dulu anosmia dan sekarang udah membaik Bu, kalau menurut saya sabar tunggu saja. Jadi dulu hilang, tapi sekarang membaik. Nah, sabar tunggu aja, sembari cuci hidung, minum vitamin, olahraga, udah tunggu aja. Nafsu makan hilang, paksakan. Mungkin seperti itu Mas Arsi. Baik dokter, insya Allah sudah terjawab. Nah ini adalah yang raise hand. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pertanyaannya harus sesuai dengan tema, yaitu anosmia, gejala, dan penanganannya. Untuk pertanyaan yang berkaitan termasuk di dalam gejala COVID-19, tapi dengan gejala atau manifestasi yang lain, insya Allah nanti akan dibahas dengan narasumber lainnya. Ini insya Allah ya. Nah ini langsung dengan peserta nomor 4 yang sudah di-rename oleh panitia, Akhi atau Umu ini. Silakan yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, saya alhamdulillah dengan suami qadarullah hilang penciuman, tapi pengecapan nggak hilang. Hanya saja bukan disebabkan COVID, tapi sudah bertahun-tahun itu. Jadi tidak ada penciuman itu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Frekuensinya itu harus sensitif sekali. Nah itu memang kita ada alergi, jadi memang sering flu. Kemudian ada kebiasaan yang karena saya pribadi ada asma. Jadi kalau lagi sesek itu saya bikin bersin dengan menstimulasi hidung agar bersin. Nah lama-lama penciuman itu sangat rendah gitu, bahkan kadang-kadang nggak ada penciuman, tapi tidak ada sakit gitu. Apa karena faktor itu ya, faktor sering dirangsang agar bersin gitu, dibikin bersin, terus bisa nggak dikembaliin? Nah sejak pandemik ini terbiasalah untuk semprot hidung dan nasal wash gitu. Alhamdulillah kok tiba-tiba malah penciumannya sempat normal gitu, sempat kembali dan bisa mencium gitu. Jadi kalau orang-orang kena COVID sekarang hilang penciuman, saya sejak pandemik malah jadi bisa mencium. Tapi itu bisa normal lagi nggak? Apakah itu disebabkan faktor suka bikin bersin atau karena alergi, dan menyembuhkannya seperti apa dokter? Karena kami sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun itu tidak bisa mencium secara normal gitu. Baik, syukran dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, ya. Masya Allah. Umu Abdul Aziz, semoga Umu Abdul Aziz dan keluarga selalu dimuliakan Allah Ta'ala. Mas Arsi ini kakak saya nih, Mas Arsi. Iya dokter. Dia di Saudi ini Mas Arsi. Insya Allah dokter. Insya Allah ya. Jadi Umu Abdul Aziz yang terjadi itu adalah obstruktif. Jadi obstruktif itu tuh terjadinya pembengkakan peradangan pada mukosa hidung. Jadi terhambatnya odor
atau bau-bauan yang sampai ke sel-sel olfaktori, sel-sel penghidu. Itu yang menyebabkan terjadinya gangguan penghidu. Kalau saran saya, kalau tadi dikatakan sebelum pandemi sudah mengalami gangguan penghidu, gangguan penciuman, saran saya itu harus menggunakan obat selama 6 bulan yang disemprotkan ke hidung, lalu dikontrol alergi dan asmanya. Insya Allah dari pengalaman saya beberapa pasien yang mengalami seperti itu, alhamdulillah semuanya kembali penciumannya, penghidunya kembali lagi, dan alhamdulillah tidak ada masalah kalau misalnya hambatannya itu di atas. Begitu Mas Arsi. Siap dokter, insya Allah sudah sangat jelas ya dengan Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ikhwan ini. Mungkin kalau misalnya bisa open mic, monggo dengan Akhi Kunto Raharjo, ARN 182300125. Ini pertanyaannya dokter, Assalamualaikum. Istri dan anak-anak saya saat saya swab antigen positif, kemudian mereka negatif. Tapi memang disarankan untuk isoman karena ada kontak erat begitu. Nah, kemudian besoknya istri beliau ini bergejala dan di hari kelima itu anosmia, dokter. Sampai hari Sabtu ini, hari ke-16 itu masih anosmia sebagian. Kadang bisa mencium, kadang tidak. Nah, ini apakah isoman sudah boleh selesai, dokter, kalau misalnya memang anosmianya seperti itu? Karena memang dari pemerintah setempat tidak ada fasilitas untuk swab ulang atau obat-obatan. Moga mungkin Akhi Kunto ingin langsung berinteraksi dengan dokter. Silakan. Monggo dokter, mungkin bisa sambil dijawab juga. Oh ya, baik. Boleh beraktivitas. PCR negatif, anosmia bisa banyak yang menetap. Dysgeusia, ageusia banyak yang menetap. Kalau walaupun PCR-nya sudah negatif. Jadi tadi sudah juga dijelaskan bahwa sudah mulai ada, kadang-kadang bisa menghidu, kadang-kadang nggak bisa menghidu. Nah itu tuh sebenarnya udah parameter atau tanda itu keluhannya tuh membaik. Nah yang jadi catatan tuh kalau anosmianya menetap 3 pekan. Nah itu kita perlu evaluasi. Nah kalau misalnya sudah selesai isolasi mandiri, silakan. Kalau sudah selesai 14 hari. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Insya Allah sangat jelas sekali ya. Ini berikutnya dari Ikhwan lagi, dokter. Dari ARN 201141189. Dari Abu Ahmad. Mungkin bisa, kalau mau open mic silahkan. Ini pertanyaannya saya bacakan dulu. Apakah virus COVID bisa masuk lewat lubang telinga, dokter? Sehingga jika tidak, faktor apa yang bisa menyaringnya? Dan apakah telinga juga perlu ditreatment semacam seperti tadi, dokter, anosmia tadi? Untuk nasalnya. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Dari jurnal-jurnal yang kenapa harus swabnya nasofaring gitu ya. Kenapa harus nasofaring? Kenapa harus lewat orofaring, lewat mulut? Gitu. Karena disitulah lokus-lokus atau tempat-tempat bisa SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi. Dari telinga saya belum ada dapatkan data. Yang paling jelas adalah paru-paru, nasofaring, orofaring, mata, konjungtiva mata, pada anus bisa, pada organa genitalia perempuan bisa. Nah, kalau misalnya telinga belum ada. Wallahu alam, kalau misalnya sudah ada penelitian terbaru ternyata telinga juga bisa masuk ke virus SARS-CoV-2 ya. Tapi data yang terbaru telinga tidak termasuk. Terus ini sedikit menambahkan Mas Arsi. Ya, ini berkaitan lagi dengan sunnah wudhu. Mohon kepada teman-teman, saudari-saudari muslim semua, hindarilah mengorek-ngorek telinga, karena tidak ada gunanya. Orang yang kedatang dokter ke THT yang membersihkan telinga itu hanya kira-kira 1 sampai 100.000 populasi. Itu pun karena kotoran telinganya kering. Maksud saya apa? Cukup berwudu, mandi 2 kali sehari, rambutnya dibasahi, itu sudah cukup sekali untuk membersihkan telinga. Tidak perlu pakai itu yang ada di warung-warung itu tuh yang membersihkan telinga. Sunnah wudu jalankan lagi, mencuci telinga, insya Allah itu sudah menjadi hal yang baik, sangat baik untuk menjaga kesehatan telinga. Dan ingat teman-teman, saudara-saudari muslim saya, kuning-kuning yang ada di luar telinga itu tuh, Masya Allah, itu diciptakan Allah sebagai pertahanan telinga. Sebagai informasi, apabila ada
nyamuk, lalat yang masuk itu akan langsung mati karena yang kuning-kuning itu. Jadi tidak usah malu. Justru malu kalau nggak ada kotoran telinga, berarti nggak normal antum sama antuna. Nah, jadi kalau misalnya ada kuning-kuning sedikit, biarkan. Nanti kan kita wudhu, kita cuci. Nanti dia dihasilkan lagi, dicuci lagi, dihasilkan lagi. Cukup seperti itu. Lalu kalau gatal, ada pertanyaan lagi, biasanya pasien saya, kalau gatal gimana dok? Ini caranya, 2 kali, tahu tarik belakang 2 kali. Kalau pas di hari Jumat, ditambahin sholawat, ya nggak masalah sih. Iya dokter. Pas gatal hari Jumat ditambah sholawat. Masya Allah. Baik, Allah baik. Oke, ini ada yang bertanya ini dari Akhwat gini, dari ART 211 Sofianita. Mungkin bisa open mic, pertanyaan berkaitan dengan anosmia ya. Silakan. Ibu Sofianita, ART 21, silakan. Tafadhol. Ya, bismillah. Assalamualaikum dokter. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dok, saya mau tanya, saya nih qadarullah udah 3 hari ini anosmia. Terus dibaringin ada batuk-batuk kering gitu, Dok. Tapi saya serasanya menelan itu susah, Dok, kayak ada luka gitu. Ada radang di tenggorokan anak gitu, Dok. Nah, itu gimana ya, Dok? Cara penanganan kayak mengganggu juga, Dok. Udahlah nggak ada selera makan, nggak ada rasa pengecapan, terus ditambah menelan juga sakit, Dok. Mohon penjelasannya, Dok, untuk penanganannya. Makasih, Dok. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cuci hidung, tadi udah saya ajarkan caranya Bu ya, 4 kali sehari. Lalu untuk masalah batuknya Ibu itu terjadi sakit itu tuh seperti ada luka, caranya Ibu berkumur. Berkumur boleh menggunakan air cuci hidung Ibu tadi, yang NaCl 0,9 tadi, atau kalau mau Bu, pakai air garam. 1 ujung sendok teh garam dilarutkan dalam cangkir, lalu dikumur yang lama, dikumur. Kalau bisa di stopwatch 1-2 menit, habis itu dibuang. Kalau asin, dok, saya darah tinggi, bilas aja pakai air biasa. Seperti itu caranya, Bu. Lalu ada obat-obatan yang saya saran sih Ibu datang ke Vaskes 1 ya Bu ya, mungkin di puskesmas maksudnya. Mungkin nanti akan difasilitasi obat-obatan yang sesuai dengan klinisnya Ibu. Lalu kalau Ibu tadi udah bilang udah ada batuk-batuk, lakukan prone position Bu. Coba carikan di kanal-kanal internet yang menyediakan video-video itu tuh Bu, Ibu bisa lihat prone position for COVID. Dulunya tuh di US di ini Bu, tapi sebenarnya di Indonesia pun sudah dikerjakan. Salah satunya oleh dokter bedah yang di Surabaya tersebut Bu. Itu seperti sujud lalu Ibu batuk, dikeraskan batuknya Bu. Jadi prone, posisinya sujud, tangan di sini. Karena pengalaman Bu waktu COVID, nafas berat dan tidak bisa hiposmia, jadi masih bisa menghidu, tapi sebagian terus makanan nggak ada rasanya sama sekali. Jadi makanan tuh entah apa yang dimakan, entah itu telur, entah itu nasi, kita tahu lihat itu telur tapi rasanya bukan rasa telur, bukan rasa nasi. Dan agak berat nafas. Alhamdulillah Anda praktekkan yang seperti yang dokter bedah yang di Surabaya itu mengerjakan posisi seperti posisi sujud. Kita biasanya kayak sujud Bu, tapi tangannya kan bukan di sini tapi yang beginiin, lalu Ibu batuk kuat. Seperti itu Bu. Insya Allah itu jadi ikhtiar terbaik. Baik, insya Allah sudah terjawab ya Ibu Sofia. Oke, ini berikutnya ada lagi dokter dari Zubair Abu Khawla, ARN 1340124. Silakan Bang Zubair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Arci ini. Insyaallah dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi ini agak telat masuknya tapi saya positif COVID itu dari tanggal 27 Juni sampai 5 Juli itu saya isoman di rumah dokter. Qadarullah karena saya tidak masuk makanan, tidak bisa tidur, jadi akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit sekitar 20 harian dokter. Nah, apakah memang gejala dari pasca COVID ini memang karena nafas saya itu saya kayak nggak full dan kayak
pada umumnya gitu. Jadi harus narik nafas itu harus sampai eh, mau plong itu harus sampai 3 kali, dokter. Apakah Ya. ini efeknya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang batuk itu akan datang terus-terusan gitu, dokter? Pasca setelah COVID, karena saya dan istri sama-sama positif. Nah, istri ini sering batuk setiap hari dan ini buat saya jadi agak-agak ini, dokter, parno gitu ya. Karena gejala paling dikenal itu adalah batuk gitu ya. Dan istri juga beberapa kali nih agak-agak menggigil dan panas badannya gitu ya. Apakah ini memang gejala yang akan timbul terus setelah kita kena COVID atau memang bagaimana, dokter? Jazakallah khairan, dokter Afan. Semoga jawabannya Afwan, bisa tenang ini. yang Setelah COVID kemarin Bapak saja atau istri juga? istri dan anak, dokter. Jadi satu keluarga kemarin isoman? Iya, istri isoman kurang lebih hampir 16-18 hari di rumah saja. Tanpa swab antigen. Tapi karena memang gejalanya batuk, demam, anosmia, tapi itu semua sudah dilalui. Nah, qadarullah anak harus ke rumah sakit, jadi yang alhamdulillah sudah negatif gitu, dokter. Ya. Jazakallah khairan, dokter. Wah, iya, Bismillah. Jadi, akhi, Bapak, kalau batuk bukan diagnosa. Jadi kita fokusnya bukan ke batuknya, kita fokusnya ke paru-parunya. Jadi coba lakukan foto dada, datang ke dokter paru-paru, lihat seberapa keterlibatan paru-paru dalam infeksi COVID kemarin. Mudah-mudahan reversible, maksudnya kalau misal keterlibatannya tidak banyak, insya Allah itu akan balik lagi seperti normal. Tapi perlu juga Anda sampaikan, akhi, bahwa ada sejawat kami, dokter bedah tulang, itu memang agak lama keluhannya hilang. Sampai 6 bulan masih dia bilang nafasnya tidak nyaman seperti sebelum kena COVID, dan masih ada kadang-kadang batuk. Nah, memang itu semua itu berkaitan seberapa besar keterlibatan paru-paru yang terlibat. Lalu mungkin akhi mungkin bisa latihan prone position itu, akhi. Coba insya Allah, mungkin itu menjadi ikhtiar terbaik, itu bisa mendorong, membuka kantong-kantong alveolus. Sementara kita tahu bahwa alveolus itu karena tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Insya Allah itu mungkin bisa, jadi ada tekanan gitu, nanti akan membuat insya Allah ini kantong-kantong alveolusnya mengembang kembali kalau misalnya itu sudah terlalu parah sekali. Ya, jadi Anda sih sebenarnya saran, ya, coba difoto dada, datang ke dokter paru-paru, coba tanyakan seberapa parahnya, ya, bisa membaik normal kembali atau memang seperti ini. Gitu. Kadang-kadang ada sebutannya apa? Ada yang terkena satu bagian, jadi paru-paru itu punya bagian, ada satu bagian yang terkena, dan kadang-kadang yang terkena itu tuh tidak ada dampak terhadap nafas, tapi di foto dada, wah ini terkena nih, terkena COVID, tapi tidak ada tampak pada klinis, jadi nafas biasa, olahraga biasa, mungkin seperti itu, Mas. Siap, dokter. Satu lagi boleh nggak, dokter, terakhir nih? Iya, silakan, insya Allah. Untuk gejala yang kalau misal ini kita ya naslullah lah, dokter ya, kita tidak akan berharap kena lagi dengan COVID gitu ya, dok ya. Cuman apakah orang yang setelah terkena COVID itu akan bisa terkena COVID lagi, itu yang apakah bisa terkena lagi? Dan kedua, saya agak bimbang terkait berapa lama seorang pasien COVID itu bisa divaksin, dok. Jazakallah khairan, dok. Baik. Kalau bisa terkena, bisa. Tadi juga sekalian menjawab pertanyaan virus Delta. Kalau dari yang apa yang Anda ketahui, yang Anda pelajari, kalau suatu bakteri atau suatu virus sudah bermutasi, harusnya itu makin lemah. Makin rentan, ya. Dan online shop gitu-gitu ya, apalagi segala macamnya.
kalau misalnya itu dibawa oleh kurirnya dan kena sinar matahari, itu virus ini lemah, cepat mati. Lalu menjawab droplet dan airborne. WHO udah bilang ini airborne. Nah, ini dia airborne. Jadi penularan melalui udara. Bisa terulang kena COVID? Bisa. Terus yang kedua apa? Lupa saya pertanyaannya. Itu vaksin, Dok. Untuk pasien COVID itu 1 bulan atau 3 bulan? Kalau misalnya lihat aturannya, itu 3 bulan setelah kena COVID. Oh, siap. Nah, tapi ya, kalau untuk vaksinnya Sinovac, Bapak datang ke puskesmas, itu biasa langsung divaksin. Oh, iya. Iya. Jadi Baik. nggak masalah. Baik, insya Allah sudah jelas ya. Jazakallah Mas Arci, dokter. Ya, atas terima kasih. jawabannya. Dokter ini kesehatan masih selalu, sudah Mas jam. Arci. Terima kasih Bang Zubair. Oke, ini dokter ini sudah jam 9, tapi masih ada pertanyaan, mungkin 3-5 pertanyaan lagi begitu dokter ya. Silakan. Boleh dokter. Silakan. Oke, ini saya bacakan dulu dokter pertanyaannya dari ART 201-19212 dengan Ibu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Ini Ana mau bertanya, tanggal 16 Juli qadarullah Ana bergejala. Lalu tanggal 18 Juli mulai anosmia. Ya, alhamdulillah indera penciuman sudah mulai kembali dan Ana mulai bisa mencium bau. Tapi Ana rasa masih belum kembali 100%. Nah, ini pertanyaannya bagaimana dokter ikhtiarnya untuk mengembalikan indera penciuman kembali lagi jadi 100% begitu. Baik, sip. Ya, nanti selain itu zikir pagi dan sore ya, Mas Arsi ya. Nah, cuci hidung, Bu. Saya ulang lagi ya, Bu ya. Yang tadi 4 botol tadi itu. Masukkan ke dalamnya, ditutup. Jadi kan ada tekanan, nanti pas kita buka, udara tekanan itu tuh akan, odor itu tuh kan masuk langsung bersinaps dengan bersatu dengan sel-sel penghidu, lalu kita coba. Itu namanya sniff terapi. Jadi rehabilitasi indera penciuman. Alhamdulillah Bu, dari tidak bisa sekarang jadinya hiposmia. Insya Allah itu makin membaik. Ya, cara dengan cuci hidung, lalu sniff terapi tadi dengan 4 bebauan yang berbeda yang tadi saya sudah ceritakan tadi Bu. Terus kalau bisa Ibu minum omega 3, vitamin E, itu juga bisa dijadikan untuk ikhtiar kesembuhan Bu, insya Allah. Baik, insya Allah. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini menarik sekali dokter ini. Dari ARN 202554442, Farida binti Samidi. Mungkin maksudnya ART ya ini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa benar jika pasien COVID tidak anosmia itu biasanya berakhir di ICU? Ini berkaitan dengan pertahanan yang tadi dokter bilang. Ini apakah biasanya memang kalau tidak anosmia ini berakhir di ICU karena anosmia merupakan bentuk pertahanan dari antibodi kita. Monggo dokter. Oh ya, baik. Bismillah. Tidak ada patokan seperti itu, Ibu. Anosmia atau tidak anosmia itu sebenarnya dipengaruhi oleh viral load yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu untuk berakhir di ICU dan tidak ICU itu juga berkaitan sama kesehatan pasien, kondisi kesehatan tubuh pasien itu sendiri. Misalnya apakah pasien yang punya diabetes mellitus atau yang biasa kita sebut kencing manis, apakah punya hipertensi ataukah punya gagal ginjal, ya itu berkaitan dengan hal tersebut. Lalu berkaitan juga dengan viral load. Ya. Jadi menurut saya tidak benar kalau misalnya tidak ada anosmia nanti akan berakhir di ICU. Tapi kalau misalnya anosmia dia nggak berakhir di ICU. Dan seperti itu juga. Baik dokter. Oke, ini mungkin 2 terakhir yang raise hand. Oke, ini dari ART 201-19207. Bisa di open mic. Oke, pertanyaan sesuai dengan tema ya, anosmia dan gejala penanganannya. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ibu ART 201-19207. Assalamualaikum. Oke, kita oper dulu kalau begitu ya. Ke ART 201-84141. Ibu Tari, silakan. Assalamualaikum, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Assalamualaikum dokter. Terima kasih atas ilmunya.
Semoga dokter, keluarga dan seluruh panitia selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf sebelumnya karena di luar dari topik COVID, tapi masih seputar anosmia. Jadi saya mengalami anosmia sejak sekitar 10 tahun yang lalu, karena pernah ada cedera kepala gitu, ada pembekuan darah di kepala. Nah, scan hasil terakhir itu sudah bersih sekitar 7 tahun yang lalu gitu. 6 sampai 7 tahun yang lalu. Kemudian kan pernah vertigo juga. Nah, itu udah nggak pernah vertigo lagi, tapi masih belum bisa mencium aroma gitu. Kadang hanya aroma durian aja, dan itu pun nggak begitu menyengat dan nggak selalu tercium gitu aroma duriannya. Nah, apa ada saran untuk saya, Dok? Apa bisa sembuh gitu? Ya. Udah 10 tahun yang lalu ya? Iya, sekitar 10 tahun. Jazakumullah khairan. Wah, ya, insya Allah. Bismillah. Jadi Mas Arsi ya, kalau saya perlu tambahkan, kalau anosmia gara-gara COVID ini Mas Arsi, ini bisa dari perifer, bisa dari sentral. Dari perifer itu tuh yang masuk lewat lubang hidung ini. Kalau misal dari sentral dia masuk ke dalam, misal dari paru-paru, nanti misal ada di dalam darah, nanti bisa menginduksi ke bagian otak sentral. Lalu juga perlu, kalau di luar COVID, tapi ada anosmia seperti yang ditanyakan oleh Ibu ini adalah cedera sentral, jadi post trauma kepala, post perdarahan. Yang biasa, yang udah kejadian, yang seperti ini biasanya sifatnya permanen. Jadi qadarullah sudah, karena udah 10 tahun ya, kecuali kalau misalnya akut baru terjadi ya, kita masih bisa mencari bisa nggak balik. Ini kalau udah 10 tahun dan pernah riwayat cedera kepala, setahu Ana itu sifatnya sudah irreversible, jadi sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi ya tetap ikhtiar aja, insya Allah mungkin bisa membaik. Nah, tidak ada yang mustahil, insya Allah. Siap. Oke. Mungkin terima kasih ya. Ini mungkin terakhir satu raise hand, satu chat lagi ya dokter ya. Terakhir aja dokter. Ini dari Ibu Elni mungkin. Kayak gitu. Ini kan biasa lah. Oke. Monggo Ibu Elni. Assalamualaikum Bu Elni. Masih termute Ibu. Mungkin dibuka dulu unmute ya. Oke, silakan Ibu. Ya, udah terdengar Ustadz? Sampun Ibu. Kemarin Ibu Ana sempat mencret dengan positif COVID. Apakah gejala mencret itu udah termasuk yang varian yang beratnya tuh, dokter? Oke, Ibu, ini pertanyaannya mohon maaf belum sesuai dengan tema, yaitu anosmia. Untuk masalah pencernaan nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam dengan dokter penyakit dalam, begitu Ibu ya. Oke, kita langsung bacakan dulu yang chatnya dokter dari ART 181444173 dari Ibu Suryani. Ini, Assalamualaikum dokter, sejak tanggal 30 Juli saya mulai tidak enak badan. Tanggal 1 dan 2 Agustus beliau menggigil, kemudian tanggal 3 kehilangan penciuman, dan alhamdulillah hari ini mulai bisa mencium aroma minyak kayu putih walaupun sedikit. Nah, ini apakah merupakan gejala COVID, dokter? Mohon maaf, dokter masih termute. Oke, dokter. Silakan. Ya, bismillah. Ya, dengan adanya pandemi yang seperti ini, kalau misalnya ukti ya. Iya. Ibu tidak punya riwayat rhinosinusitis dan tidak riwayat alergi, dan ibu mengalami anosmia, ini curiganya ke arah COVID-19. Saya sarankan ibu segera swab, segera lakukan isoman. Yang paling penting sih swab terus isoman. Terus selanjutnya cuci hidung, terus minum obat-obatan dari Vaskes 1 atau bisa datangin rumah sakit.
Baik. Gitu, Mas. Insya Allah sudah terjawab ya Ibu. Oke, ini mungkin mohon maaf, satu lagi dokter, satu lagi. Ini ada dari ART 211 dari Ibu Sylvia. Bismillah, izin bertanya dok, beliau penyintas COVID-19, sudah 27 hari sembuh dari COVID, tapi gejala penciuman dan pengecapan masih samar-samar berfungsi dengan baik. Nah ini hidung kadang masih tersumbat. Nah beliau merasa seperti 2 kali dok nih terkena COVID. Nah ini pertama memang perkiraannya bulan April, karena memang pada saat itu juga tidak bisa mencium. Nah ini bagaimana dok kalau sudah 27 hari belum membaik penciuman dan pengecapannya? Baik, ini perlu dievaluasi Mas Arsi. Kalau saya sarankan Ibu datang ke praktek dokter THT karena perlu ada di endoskopi. Karena perlu saya juga bertanya kepada Ibu bahwa apakah Ibu pernah punya riwayat rhinosinusitis atau misalnya punya rinitis alergi. Itu juga akan mempengaruhi anosmianya Ibu. Lalu kalau misalnya pengecapan itu memang berkaitan sama COVID ya, karena pasien rhinosinusitis atau pasien dengan rinitis alergi itu tidak ada sampai saat ini yang melaporkan adanya gangguan pengecapan. Nah, kalau misalnya gangguan pengecapan Ibu hilang dan anosmianya masih bertahan sampai saat sekarang, yang perlu kita cari tahu adalah apakah Ibu punya riwayat rhinositis, punya riwayat rinitis alergi. Kalau misalnya tidak, segera kunjungi dokter THT. Kalau misalnya belum bisa, Ibu lakukan cuci hidung dan lakukan sniff terapi yang tadi saya sudah ajarkan, Bu. Alhamdulillah sih sebenarnya Bu, kalau misalnya sudah ada penciumannya, udah mulai membaik, itu tuh ya seperti saya bilang tadi Bu, itu sebenarnya insya Allah adalah parameter untuk kesehatan, untuk kembalinya pulih kesehatan Ibu, insya Allah. Oke, oke. Ini dokter, ini ada satu terakhir dokter yang raise hand, boleh dokter? Apakah? Mohon maaf dokter, ini nambah-nambah terus. Oke, dari ART 201. Monggo. Dari alhamdulillah ya dokter, terima kasih Bu. Semoga jadi pahala buat dokter ini. Amin. ART 201. Oke dokter. Dari ART 201 19207, silakan Ibu bisa open mic. Sudah terdengar, Dok? Sampun. Silakan Ibu tentang anosmia ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Dok, saya sudah sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu udah negatif COVID, tapi sampai sekarang masih anosmia dan pusing terus. Jadi kalau aktivitas lama pusing, terus ada pengurangan pendengaran. Pendengaran berkurang. Ya, pendengaran berkurang. Dan kalau ya Dok. Maaf mau tanya, dulu sebelum kena COVID pendengaran berkurang, pernah pusing? Kalau pusing migrain sering Dok. Cuman kalau pendengaran belum pernah berkurang. Usia berapa Bu sekarang? 30. Oke. Ya, ya. Pendengaran berkurang dan baru hari ini kalau nelen itu kayak telinga tuh kayak bunyi duk gitu Dok. Jadi kayak kemasukan air, pokoknya gitu deg gitu. Kalau nelen. Ibu punya riwayat mahnya? Mah ada. Iya Dok. Seperti itu. Ya. Sudah Dok. Jazakumullah khairan. Ya, baik Bu. Sekarang ada 2 hal sebenarnya yang ada dalam hal yang bisa kita lakukan untuk dalam keluhan Ibu ini. Yang pertama, kalau misalnya untuk anosmianya masih menetap, Ibu cuci hidung sama lakukan sniff terapi tadi. Lalu kalau misalnya Ibu bilang menelan, terus soal pusing ya Bu ya, kurang mendengar telinganya, terus Ibu pusing. Kalau misalnya telinganya kurang mendengar dan ada bunyi dalam telinganya itu Bu, saya rasa ini ada pengaruh dari asam lambungnya Ibu. Kalau di bagian THT namanya sakitnya LPR Bu, laryngopharyngeal reflux, yaitu asam lambung yang reflux sampai ke belakang tenggorokan. Jadi Ibu tuh bukan hanya itu yang Ibu keluhkan kalau menurut saya Bu ya. Mungkin Ibu juga sering berdehem, sering rasa mengganjal di belakang tenggorokan gitu. Itu mungkin yang Ibu keluhkan. Nah, kalau misalnya udah sampai berlarut-larut masalah LPR ini Bu, ini juga akan bisa mengiritasi namanya orificium tuba atau muara auditory tuba yang ada di belakang hidung Bu. Nah, misalnya itu kalau misalnya teriritasi Bu, kita akan punya keluhan telinga tuh terasanya kayak ada nyit, ada kayak bunyi, ada kayak nyeri bisa Bu. Akan punya keluhan seperti itu.
Lalu kalau misalnya untuk pusing Ibu, Iya. perhatikan 3 hal, Bu, yang membuat kita pusing keseimbangannya. Kalau pusing menurut Ibu nih, interpretasi di saya itu keliengan. Iya, Dok. Kayak keringan. Ya, Bu. Perhatikan 3, Bu. Kita punya sistem keseimbangan itu yang mempengaruhinya 3. Mata, telinga, otot, dan rangka. Selain dari yang 3 ini, Bu, Ibu harus cukup nutrisi, dan yang paling utama dari nutrisi itu adalah cairan, Bu. Ibu penuhi yang itu tuh, Bu, insya Allah keluhan keliangan Ibu nggak ada. Karena kalau misalnya keliangan itu tuh, itu harus kita cari dia, itu adalah reaksi dari suatu aksi. Jadi kalau misalnya Ibu perhatikan orang yang pakai kacamata, dilepas kacamata, akan keseimbangannya akan terganggu. Iya. Nah, orang yang Ibu kalau misalnya ada olahraga yang pukul-pukulan itu tuh, Bu, kan selalu menyerang telinga itu kalau dipukul, Bu, biar lawannya jatuh. Iya. Nah, orang yang terganggu otot rangkanya, Bu, juga akan terganggu keseimbangan. Selain yang 3 itu tuh, Bu, yang paling penting Ibu cukupi hidrasi, kebutuhan cairan. Coba perbaiki itu dulu, Bu. Kalau misalnya nggak bisa, Bu, nanti kita lakukan terapi BPPV nama, atau terapi vertigo, Bu. Nanti kita bisa lakukan. Nanti Ibu bisa cari juga kok, Bu, di video-video bahwa terapi BPPV atau terapi vertigo itu tuh bisa dilakukan di rumah. Oh iya. Insya Allah. Kalau ini Dok, maaf tadi kan saya telat masuknya. Untuk terapi anosmianya seperti apa, Dok? Ini cuci hidung, Ibu, menggunakan NaCl. Kalau cuci hidungnya saya sudah, Dok. Pakai NaCl. Ya, berapa? NaCl sama apa tuh? Sterimar. Oh, gitu. Bagusnya pakai NaCl, Bu. Saya gunakan itu jarum suntik ini, Bu. Jarum Ya, suntik. pakai 10 mili, ya. Oh, yang 50 cc, Bu. Oh, pakai yang 50 cc. Iya. Ya, yang lubang pinggir yang kecil seperti ini, Bu. Iya. Nah, itu Ibu semprotkan ke hidung, Bu, masing-masing 100, Bu. Ini 100, ini 100. Patokan benar atau enggaknya, Bu, air dari kanan pindah ke kiri. Jadi hidung kanan, Ibu miring kiri, didorong, Bu. Dorong, nanti air yang dari kanan pindah ke kiri. Kalau misalnya air turun lagi, berarti tekanan dorongnya kurang. Oh, gitu ya, Dok. Ya, nanti setelah itu nyingsring. Gitu, Bu. Sama Terus Ibu yang bisa- tadi apa lagi, Dok, tadi? Yang kayak empat rasa tadi? Ya, Bu. Jadi Ibu masukkan dalam toples kecil yang bisa ditutup. Ibu masukkan kopi, bubuk kopi. Ya. Kalau misalnya tehnya itu teh saset, dibuka sasetnya. Jadi daun-daun teh itu ditutup, lalu bawang putih digeprek dulu, bawang putihnya Bu masukin dalam tabung toples itu ditutup. Iya. Satu lagi kulit jeruk itu kan kalau kulit jeruk itu kalau kita lipat keluar Iya, aromanya, iya. Nah, aromanya taruh di dalam situ, Bu. Jadi taruh dalam satu, nanti per 2 jam, per 1 jam ya, Ibu buka, Ibu dekatkan. Tapi ini udah Ibu label. Oh iya. Nah, itu membantu memori Ibu mengingatkan ini kopi. Jadi Ibu hidup. Itu sniff terapi namanya. Oh iya. Ya, dilakukan sesering mungkin, bisa per 2 jam, bisa per 1 jam, selama 24 jam. Iya. Insya Allah. Oh iya, Dok, satu lagi boleh. Sama Boleh, ini, Bu. Dok, saya ada gejala juga, jadi memori itu cepat lupa gitu, dan kadang-kadang tuh tiba-tiba ngeblank gitu, Dok. Itu kenapa, Dok? Kayaknya itu lebih ke usia berapa, Bu? 30 ya? 30. Saya saran sebaiknya Ibu ke dokter neurologi deh, Bu. Neurologi. Oh, gitu Ya, dokter Dok. spesialis saraf. Oh iya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, Dok, terima kasih. Jazakallahu khairan. Oke, alhamdulillah dokter, ini qadarullah sudah 9.20, sudah lebih 20 menit time out yang diberikan untuk semua sahabat-sahabat semua pendengar radio HSI Peduli begitu. Nah, ini mungkin ada statement terakhir dokter, kesimpulan dari konsultasi pada pagi hari ini, dan mungkin dari dokter sendiri untuk PR dan catatan dari teman-teman untuk semua pendengar ini. Kira-kira bagaimana membedakan benar nggak sih anosmia yang karena COVID dan
atau bukan itu? Mungkin silakan dokter, atau mungkin ada yang ingin diulang dari tadi yang Baik. dokter sampaikan. Silakan dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya, saudara-saudari muslim, di era pandemi sekarang, kalau misalnya ada teman, diri sendiri, atau keluarga yang mengalami anosmia atau hiposmia, anosmia kehilangan total penciuman atau penghidu, atau hiposmia itu kehilangan sebagian penghidu, segera swab antigen, segera isoman. Segera lapor kepada vaskes pertama atau ke rumah sakit agar dibekali obat-obatan, agar dibekali saran-saran untuk selama isoman. Yang pertama. Yang kedua, jalankan prokes new normal. Terus ya semoga, saya berdoa, semoga teman-teman, saudara-saudari muslim saya yang sedang sakit, Allah segera memberikan kesembuhan dan keikhlasan dan keridhaan antum dan antuna dalam yang terkena COVID, insya Allah menjadi tabungan amal soleh. Dan kepada teman-teman yang sehat, misalnya atau yang sudah penyintas COVID, semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, kasih sayang, lindungan, dan selalu menetapkan hati kita ini dalam iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, insya Allah. Baik, terima kasih dokter atas waktunya, dan telah sampai juga kita di ujung acara. Untuk semuanya teman-teman, dalam topik yang pada pagi hari ini alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga keluarga dokter tentunya, dan semoga teman-teman semua yang dalam ujian bisa menjadi penghapus dosa dari semua pendengar semua. Dan tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk mendapatkan ilmu yang sangat tidak ternilai lagi harganya dari Dr. Roni, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, dalam topik yaitu kenali anosmia, gejala, penanganan dan pengobatannya. Insya Allah hari Rabu depan pukul 20.00 kita akan kembali lagi untuk berkonsultasi, yaitu dengan insya Allah dengan Dr. Rian, spesialis obstetri dan ginekologi, tentang kehamilan pada COVID-19. Nah, jadi nanti mungkin yang punya saudara atau yang sedang hamil, nah ini bisa join untuk minggu depan begitu ya. Oke, demikian Dr. Roni dan panitia juga menyampaikan mohon maaf apabila memang ada yang belum bisa terjawab. Pertanyaannya bisa langsung ditanyakan dan dikonsultasikan melalui dokter.hsi.id. Sekali lagi, apabila masih ada pertanyaan yang disampaikan dan belum bisa terjawab, bisa di dokter.hsi.id. Saya pamit, Archie Arman sebagai moderator pada pagi hari ini, dan yang terpenting tetap jaga protokol kesehatan dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kesembuhan dan kesakitan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Kenapa, dokter? Ya, saya juga minta maaf kepada teman-teman saudari-saudari muslim saya yang mungkin belum sempat saya jawab pertanyaannya, dan saya juga minta maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Kebenaran akhirnya milik Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Insyaallah. Terima kasih banyak dokter. Kita tutup dulu dokter dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau nanya dong, dokter praktek di mana ya? Saya di Pangkal Pinang, Ibu, di Rumah Sakit Siloam Bangka. Kirain di Jakarta, Dok. Saya mau konsultasi anak saya. Ya, Bu. Ada teman-teman saya di Jakarta, Bu. Siap, makasih dokter. Ya, assalamualaikum. Hello. Sudah hari. Keluar. Oh, dari speaking dulu kalau ya, baru keluar ya. Oh, ya.